Pekayun, pikiran ya. Pekayun, kayun itu jadi kayu. Kayu itu adalah taru. Taru itu sekarang menjadi taro. Gitu. Itu ceritanya. Desa Taro, Gianyar, Bali. Yang dimaksud dengan desa wisata Taro tidak lain adalah desa Taro yang melingkupi 14 desa adat. Areal ini dihuni oleh 2.102 kepala keluarga dengan total jumlah penduduk 10.399 jiwa. Desa wisata Taro merupakan desa tua di Bali yang kaya akan kisah dan peninggalan budaya masa lampau. Karena di sini banyak apa yang diinginkan sudah ada. Pada waktu itu nama bumi ini disebut Sarwa ada. Sarwa itu serba ada. Ya. Di sini jadinya sudah diketemu ini anunya sinarnya yang menyucuk langit tuh, sinar itu. Di sini dia bikin periangan atau tempat ibadah di sini menjadi dinamai Pura Agung Gunung Raung. Yang ada pintunya ada 4. Di sebelah timur ada, sebelah barat ada, sebelah selatan ada, di utara ada. Tapi padmonya ada di tengah. Desa yang terletak di ketinggian 600 hingga 700 mdpl ini memiliki cukup banyak potensi destinasi wisata yang tersebar di 14 desa adat. Intinya kalau pariwisata memang sudah ada sejatinya sejak dulu kami lihat. Karena dengan sumringahnya pariwisata itu belum menyentuh pedesaan waktu sebelum Covid itu. Masih di kota-kota seperti Kuta, Ubud itu. Desa itu tidak tersentuh sama sekali, mungkin masih terlupakan. Karena itulah mungkin desa wisata sejatinya desa kami sudah merancang di tahun 2016. Sudah mulai merancang untuk desa wisata. Setelah itu di tahun 2017 diberikanlah SK oleh Bapak Bupati, yaitu dengan kategori ketat waktu itu penilaian desa yang mendapatkan SK tersebut. Waktu itu mungkin ada 9 desa yang mendapatkan SK desa wisata. Sejarah desa Taro tak lepas dari keberadaan sapi putih di desa tersebut. Penduduk desa menganggap sapi putih sebagai hewan yang sakral. Dan biasanya, sapi putih menjadi sarana pelengkap ketika dilaksanakannya upacara keagamaan. Mari kita tengok Taman Wisata Lembu Putih, di mana pelancong akan disuguhi menu wisata edukasi dan konservasi. Memasuki kawasan yang terletak di Banjar Taro Kaja ini, sebuah patung Dewa Siwa menunggangi seekor hewan bertanduk berdiri di tengah taman. Kendaraan Dewa Siwa itu adalah Nandini atau seekor lembu atau sapi putih. Sebagai ikon desa Taro adalah lembu putih. Karena lembu putih tersebut adalah warisan yang kita dapat dari abad ke-7. Yaitu ada perjalanan seorang resi namanya Resi Markandeya. Warisan beliau masih kita bisa lihat, kita nikmati keberadaannya itu. Pertama Pura Gunung Raung, kedua sapi putih yang satu-satunya ada di Bali. Yaitu albino, sampai semuanya, sampai matanya warnanya putih. Mungkin sapi itu juga dipakai oleh masyarakat adat seluruh Bali. Dimanapun ada upacara besar, dia pasti datang ke Taro. Kini sekitar 54 ekor sapi putih yang dipelihara di sebuah penangkaran membuahkan hasil. Pada tahun 2018 silam, pemerintah Indonesia memberikan penghargaan Kalpataru kepada Yayasan Lembu Putih untuk kategori penyelamat lingkungan. Kita berpindah ke Semararati. Objek wisata Semararati terletak di desa adat Taro Kelod. Awal mula Semararati yakni lereng hutan bambu
milik desa adat yang di dasar lembahnya terdapat pertemuan dua penglukatan atau biasa disebut mata air dari arah berseberangan dan aliran sungai. Semararati adalah manifestasi Tuhan dalam Hindu yang memiliki energi cinta dan kasih sayang, menyatu dalam keharmonisan. Semara adalah dewa cinta dan Ratih adalah Dewi Asmara. Terkait dengan Semara Ratih, pertama adalah kita lihat seperti desa yang ada yang terkenal yaitu penglipuran. Kami juga ada di Taro yaitu namanya Desa Dotsemo. Rumah penduduknya yang tertata rapi, juga jalannya juga bagus, bersih, bebas dari sampah plastik, tatanan rumahnya bagus. Di sana juga sejatinya banyak pengrajin. Setelah itu kami bergerak bersama anak-anak muda yang ada di Desa Adat Banjar Truklot, bergerak menggali mereka melihat potensi yang ada di sana, karena dulunya orang tua mereka menanam pohon bambu sebagai penjaga supaya tebing itu tidak longsor. Karena melihat bagusnya hutan bambu di sana, akhirnya dikembalikan, dijadikan potensi untuk wisata alam sebagai camp. Sekarang ditambah lagi potensi yang mereka temukan itu ditambah dengan aura alam sebagai tempat penglukatan yang sekarang kita kenal dengan Semara Ratih, yaitu tempat orang yang senang atau istilah Balinya anak muda yang sedang bermesraan atau beradu kasih. Mudah-mudahan di sana sebagai tempat jodoh, mencari jodoh juga sampai langgang, bisa nanti sampai ke pernikahan. Lalu ada Taman Kunang-Kunang yang dibangun dan dirawat oleh Komang Petak atau I Nyoman Sudaryana yang menggarap sawah miliknya seluas 3,5 hektar dengan pertanian organik, yaitu pupuk dari zat kimia diganti dengan pupuk kandang. Atas kerja keras Komang Petak itulah keseimbangan ekosistem terjadi dan memicu peningkatan populasi kunang-kunang dari tahun ke tahun. Awalnya ada saudara yang sering ke sini bawa tamu atau bule untuk lihat kunang-kunang ke kawasan sawah saya ini. Saya tanya, ngapain kamu ke sini? Oh, ini saya mau lihat kunang-kunang. Gitu. Lalu teman saya itu mengajak saya untuk bikin objek ini. Lalu saya kerjakan pada tahun 2020 awal. Lalu 2020 bulan 8 sudah jadi seperti ini. Sebelum PPKM ini sebenarnya sudah banyak. Setiap hari itu pasti ada tamu, mungkin 10 orang gitu. Ya, setiap hari. Kadang-kadang setiap malam tuh pasti ada tamu dinner di sini. Ada bule gitu. Dari kecil memang hidup saya di sini. Dan punya juga mimpi siapa tahu nanti kalau bisa berkembang itu nanti bisa membantu banyak orang untuk bisa kerja di sini gitu. Kami, Kabupaten Gianyar, saat ini sedang menggalakkan betul tentang pariwisata, khususnya pariwisata desa. Dan sekarang kebetulan Taro sedang kita optimalkan betul. Saya berharap Ibu, Bapak yang punya waktu, punya kesempatan datang ke Bali, singgahlah di Taro. Tidak akan rugi, alamnya masih hijau, subur, masyarakatnya ramah. Setelah itu ada beberapa destinasi yang unik yang mungkin Ibu, Bapak tidak temu di daerah lain. Ada kunang-kunang, ada
wisata kulinernya, ada wisata alamnya. Jadi untuk itu cepatlah datang ke Taro dan lihat, sampaikan ke teman-teman yang lain. Gianyar memiliki beberapa desa yang lain juga selain Taro yang kita kembangkan juga. Meliuk, mencari, dan menyelami desa Taro terasa singkat, namun hati terasa padat dan hangat. Dari desa wisata Taro, kan kau temui kesunyian yang nyata, keramahan yang terpatri di dada, dan keengganan untuk beranjak barang satu jengkal saja.